Halo, selamat siang sahabat auditor. Kembali lagi bersama saya Khairul Ismam. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal ujian akhir semester mata kuliah laporan akuntan. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu untuk soal-soalnya sebagai berikut. Pertama, kita akan membahas mengenai pengendalian internal atau disebut juga dengan COSO framework. Pengendalian internal ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam COSO framework. Pertama yaitu tujuan pertama operation atau operations, yaitu bagaimana sebuah perusahaan melaksanakan setiap kegiatan operasionalnya secara efisien dan efektif. Oke, efisien itu artinya tidak menghamburkan setiap biaya yang dikeluarkan, atau biaya yang dikeluarkan itu hasilnya cukup minimal ya, atau sangat diperkecil atau diminimalkan sehingga laba perusahaan itu akan semakin besar. Kemudian efektif artinya tepat sasaran ya. Artinya setiap kegiatan perusahaan itu dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mencapai laba yang sebesar-besarnya. Efektif artinya dilakukan setiap kegiatan itu dapat mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua, reporting. Yaitu setiap laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan itu harus dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Maksudnya itu laporan keuangan itu tidak ada kecurangan ya, atau manipulasi atau kejujuran. Maksudnya laporan itu harus sesuai dengan apa yang terjadi, atau tidak ada pembohongan fakta, maksudnya seperti itu. Tiga, compliance. Compliance artinya setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan itu harus taat pada aturan ya. Artinya tidak melanggar setiap aturan yang ada, baik itu dari OJK, BI, dan lain-lain sebagainya. Semua tujuan ini dilakukan agar aset perusahaan itu tidak disalahgunakan ya, untuk kepentingan bagi orang-orang pribadi, baik dalam maupun luar perusahaan. Kemudian sistem pengendalian internal itu ada memiliki 5 komponen ya. Pertama, lingkungan pengendalian. Atau disebut juga control environment, yaitu sikap dari perusahaan ataupun struktur organisasi perusahaan yang sangat tegas terhadap terjadinya kecurangan. Artinya tidak pandang bulu setiap kecurangan yang ada. Setiap kecurangan akan diberikan hukuman yang maksimal, sehingga para karyawan tidak berani untuk melakukan kecurangan. Komponen ini komponen yang sangat penting dalam lingkungan pengendalian.
Yang kedua adalah risk assessment atau penilaian resiko. Yaitu perusahaan harus mengidentifikasi resiko yang ada berdasarkan tingkat keterjadiannya, apakah sering terjadi, sedang, ataupun ringan, dan akibat yang ditimbulkan untuk perusahaan. Apakah akibat yang ditimbulkan itu fatal, sedang, ataupun ringan. Setiap resiko yang ada harus dipilih ya, mana yang sangat menimbulkan dampak yang berat buat perusahaan dan sering terjadi. Ketiga yaitu pengendalian kontra atau control activities. Artinya setiap resiko yang sudah dinilai, maka setiap resiko itu harus dicari jalan keluarnya ataupun solusinya, sehingga kegiatan perusahaan tetap berjalan dengan baik. Yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Setiap dari kegiatan perusahaan yang dilakukan, semuanya itu harus diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Harus dibuat laporan pertanggungjawaban, dan setiap kegiatan apapun harus ada laporannya dan disampaikan kepada pihak yang terkait. Kelima adalah monitoring activities. Atau pemantauan aktivitas. Setiap ada perubahan-perubahan yang terjadi, maka harus dibuat sebuah aturan-aturan yang baru sehingga perusahaan tidak ketinggalan oleh zaman dan mengikuti dari apa yang terjadi sekarang. Oke, semua lingkungan komponen tersebut itu harus dilakukan oleh seluruh aktivitas di perusahaan, baik itu individu, direktur, manajer, supervisor maupun karyawan, agar semuanya bisa berjalan dengan efektif ya pengendaliannya. Oke, saya akan membahas soal kedua, yaitu mengenai tahapan dalam audit. Tahapan audit itu ada 3 bagian ya. Yang pertama, penilaian resiko audit. Kedua, respon resiko tersebut ya. Terakhir adalah pelaporan. Penilaian resiko artinya ada 3 bagian ya. Pertama, kita melihat entitas dari perusahaan tersebut. Maksudnya itu kita melihat bagaimana track record dari para BOD, komisaris, komite audit, sistem pengendalian internal, ataupun pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut. Kita lihat bagaimana seluruhnya. Apakah kita lihat track record mereka, apakah mereka pernah melakukan kecurangan atau ada catatan buruk dari perusahaan tersebut. Kita juga melihat dari pelanggan, customer, kompetitor, dan lain sebagainya yang seluruhnya berkaitan dengan perusahaan.
kita pun akan melihat bagaimana pengendalian dari perusahaan tersebut, apakah sudah dijalankan dengan efektif, sehingga sistem pengendalian yang tadi saya jelaskan itu sudah berjalan dengan baik, sehingga kita bisa menentukan bagaimana proses auditnya. Apakah kita akan mengetatkan nilai materialitas ataupun mengendurkan nilai materialitas audit nanti dari nilai penilaian. Yang kedua yaitu kita akan membuat nilai analitika prosedur awal, yaitu membuat rasio horizontal, vertikal, dan antar item di awal dari laporan keuangan yang diberikan oleh klien. Ketiga yaitu kita akan membuat nilai tadi analitikal awal ya, sedangkan yang ketiga itu membuat nilai materialitas awal, yaitu kita akan menentukan nilai OM, PM, dan AM awal dari laporan keuangan yang diberikan. Respon audit yaitu pelaksanaan audit yang kita akan mencari solusi atau apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui menilai risiko yang ada. Kita akan membuat substantif test yang terdiri dari test of control, tes pengendalian, test of transaksi, tes detail of balance, dan tes analytical procedure. Lalu kita akan melakukan evaluasi terhadap estimasi akuntansi, pihak berelasi, peristiwa, kemudian dan terakhir keberlangsungan usaha dari perusahaan. Lalu kita akan membuat nilai materialitas final dan analitikal final. Bagaimana nilai yang sudah kita dapat dari laporan keuangan dengan nilai yang kita audit, sehingga apabila terjadi nilai yang cukup berbeda atau signifikan, kita bisa membuat nilai materialitas koreksi dan nilai analitika koreksi. Itu tergantung dari setiap KAP. Kebijakan dari setiap KAP berbeda-beda. Dan terakhir kita akan membuat pelaporan audit. Pelaporan audit kita akan menilai dari bukti audit yang kita terima apakah sudah cukup dan tepat. Tepat yaitu andal, sah, dan dapat diandal. Cukup, wajar, sah, dan dapat diandalkan ya. Kita akan lihat bukti audit dari perusahaan tersebut. Lalu kita akan menilai catatan atas laporan keuangan tersebut, apakah sudah sesuai dengan kebijakan dari persyaratan standar akuntansi yang ada. Lalu terakhir kita akan membuat opini audit. Opini audit kita akan melihat nilai dari bukti audit yang ada. Apakah perusahaan itu tergolong dalam wajar tanpa pengecualian, artinya laporan keuangan tersebut sudah wajar dibuat, tidak ada kesalahan secara material, ataupun ada hal-hal lain yang membuat kita memberikan opini modifikasi. Lalu ada opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan paragraf apabila auditor memperoleh sesuatu yang ingin ditekankan, seperti ada perubahan dari metode penyusutan tahun ini dengan tahun sebelumnya, ataupun ada going concern dari perusahaan itu yang terganggu ya, ataupun modalnya tergerus. Lalu kita akan memberikan opini wajar dengan pengecualian, artinya kita sebagai auditor memperoleh bukti bahwa adanya salah saja secara material tapi nilainya tidak pervasif atau tidak terlalu berdampak luas pada laporan keuangan, ataupun kita tidak memperoleh bukti tapi kita meyakini bahwa ada kecurangan laporan keuangan yang nilainya materialitas tapi tidak pervasif atau berdampak luas pada perusahaan. Lalu kita akan memberikan opini
tidak wajar apabila auditor sudah meyakini atau memperoleh bukti bahwa laporan keuangan tersebut ada salah saji secara material dan nilainya sangat pervasif, berdampak luas bagi laporan keuangan. Jika dibiarkan, maka laporan keuangan itu akan memberikan informasi yang salah bagi para pemegang keputusan atau para stakeholder. Terakhir, disclaimer, yaitu auditor tidak memperoleh bukti bahwa laporan keuangan itu mungkin diyakini ada kesalahan yang nilainya salah saja, yang nilainya cukup materialitas dan berdampak luas pada laporan keuangan atau pervasif ya. Itu opini yang paling buruk. Artinya auditor tidak bisa memberikan keyakinannya. Selanjutnya kita akan membuat nilai materialitas OM, PM, dan AM dari perusahaan Cendan. Ya, kita bisa lihat ya, di sini saya menggunakan total aset Cendan ya. Sebentar. Total aset, karena saya lihat perusahaan Cendan ini memiliki laba yang fluktuatif, yang sangat tidak menentu ya, kadang tinggi, kadang rendah, kadang berubah-ubah setiap tahunnya. Kayaknya kita akan menggunakan total aset Cendan, yaitu $2.473,372 US dollar ya. Ini mungkin dalam puluhan ribu, jadi kita singkat. Pertama kita akan menghitung overall materiality. Karena saya sudah menilai resiko bahwa resiko perusahaan Cendan ini sangat tinggi, maka saya akan menentukan nilai 0,5% dikali dengan total aset, itu 2.472. Kita akan mendapatkan hasil $12.367 US dollar. Lalu kita menghitung performance. Overall materiality ini untuk menentukan nilai dari seluruh laporan keuangan ya, artinya untuk dari total aset tersebut kita akan nilai. Terus untuk performance materialitas itu untuk menilai setiap akun, dan yang terakhir asersi materialitas untuk melihat dari setiap transaksi yang terjadi ya. Ini kita kasih 70% karena sangat beresiko tinggi dari total OM ya. Dapat nilai 8.656,57 ya. Lalu terakhir kita akan melihat asersi.
yaitu 3% dikali dengan OM. (371). Jadi inilah nilai materialitas dari total aset ya. Jadi nanti akan kita hitung setiap transaksi ya. Misalnya kita akan menghitung piutang usaha. Dari nilai setiap transaksi piutang itu kita lihat di faktur dengan di yang dicatat di dalam jurnal ya. Apabila nilainya itu kurang atau selisihnya kurang dari 371, maka dianggap masih wajar. Tetapi apabila transaksi tersebut nilainya atau selisihnya lebih dari 371, maka dianggap laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang materialitas nilainya cukup besar dan berdampak luas. Nanti dikumpulkan apakah setiap transaksi yang lebih dari 371 US dollar ini dikumpulkan seluruh piutangnya, apakah melebihi dari nilai 8.657. Apabila melebihi, maka nanti KP ini bisa membuat nilai awal ya, materialitas awal. Tapi memang setiap kebijakan KP itu berbeda-beda. Tapi memang sudah mentok, berarti laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang materialitas. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, penilaian resiko ya. Tadi saya sudah jelaskan untuk penilaian resiko itu ya, kita melihat entitas dari perusahaan, nilai materialitas awal dan nilai materialitas awal dan nilai analitikal awal ya. Kita akan melanjutkan hal apa yang Anda ketahui mengenai siklus audit ya. Siklus audit itu dibedakan menjadi 6 ya. Kenapa harus dibedakan menjadi siklus? Karena untuk memudahkan para auditor untuk melakukan prosedur